Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri 1 Hari ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi saya, yaitu UAS tugas akhir. Saya mengambil pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui penerapan teknologi irigasi hemat air di lahan kering. Pertama, saya menyusun abstrak, yaitu lahan kering di Indonesia memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya ketersediaan air untuk irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan teknologi irigasi hemat air sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di lahan kering. Oleh karena itu, saya mengambil metode yang menggunakan eksperimen lapangan dengan membandingkan hasil usaha tani antara kelompok petani yang menerapkan teknologi irigasi hemat air dan kelompok petani konvensional di bidang pemberdayaan masyarakat pertanian. Kedua, latar belakang. Saya mengambil latar belakang Indonesia memiliki banyak lahan kering yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk kegiatan pertanian. Namun, salah satu kendala utama dalam pengembangan pertanian ini adalah ketersediaan air untuk irigasi. Karena curah hujan yang tidak membantu dan sumber air yang jauh dari area pertanian menyebabkan petani kesulitan memperoleh air yang cukup untuk mengairi lahan mereka. Akibatnya, produktivitas pertanian di lahan kering cenderung rendah dan pendapatan petani pun terbatas. Lanjut, kita mengambil isi. Saya sudah meneliti dua pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Yang paling efektif itu yang pertama adalah pemberdayaan penggunaan energi hijau berbasis panel surya. Di sini panel surya digunakan untuk irigasi pertanian, dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan kepada mitra. Langkah-langkah ini mencakup serangkaian proses mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan pendampingan berkelanjutan. Pertama, tim kami mengidentifikasi masalah kelompok tani dengan melakukan diskusi langsung. Kemudian dilakukan pemilihan lokasi yang cocok untuk pemasangan panel surya dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti aksesibilitas dan intensitas cahaya matahari. Lokasi pemasangan panel surya berada pada titik lokasi yang telah disediakan sebelumnya untuk menyimpan tada hujan dengan jumlah 3 embung atau mencakup 35% distribusi air. Dari studi kasus yang saya teliti, proses pembuatan TPG panel surya ini dipilih jenis sel monokristalin untuk memiliki kemampuan sel dari kristal tunggal untuk menghasilkan daya yang lebih tinggi, serta mampu menyerap cahaya meskipun dengan tingkat yang rendah. Kemudian, proses selanjutnya adalah sosialisasi dengan serah terima TTG kepada mitra, di mana informasi ini mengenai penggunaan dan manfaat teknologi disampaikan secara komprehensif kepada kelompok tani. Kemudian terakhir pendampingan memastikan bahwa mitra dapat menggunakan dan mengoptimalkan panel surya ini secara efektif dalam kegiatan pertanian mereka. Dan tim yang terlibat dalam instalasi panel surya akan terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada kelompok tani dalam mengelola penggunaan energi panel surya secara efisien. Untuk itu, pemantauan secara berkala memberikan solusi ketika terjadi kendala dan memastikan bahwa panel surya tetap beroperasi optimal untuk kebutuhan pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, ada teknologi irigasi tetes. Irigasi tetes juga merupakan metode pemberian air dengan debit rendah dan frekuensi tinggi secara berkelanjutan kepada tanaman, baik melalui permukaan tanah maupun langsung ke zona perakaran pertanian. Masyarakat petani dapat memanfaatkan teknologi irigasi tetes untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani mereka. Pertama-tama, petani harus mempelajari dan memahami cara kerja sistem irigasi tetes, termasuk cara pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaannya.
Pelatihan ini dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sangat membantu dalam proses. Setelah memahami teknologinya, petani dapat mulai menerapkan sistem irigasi tetes pada lahan pertanian mereka. Kemudian lanjut pada analisis program pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui penerapan teknologi irigasi hemat air di tanah kering. Pemerintah juga melakukan sebuah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, yaitu di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana dalam proyek ini pemerintah menyediakan bantuan berupa paket teknologi, irigasi tetes, dan juga pompa air tenaga surya bagi petani pemilik lahan kering. Selain itu juga dilakukan pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani agar dapat mengoperasikan dan merawat sistem irigasi tersebut dengan baik. Pemerintah juga memfasilitasi akses permodalan bagi petani untuk membantu pengadaan komponen-komponen sistem irigasi tenaga surya. Hasil dari proyek ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas tanaman, hortikultura, dan tanaman pangan di lahan kering beserta program produktivitas meningkatkan hingga 30% dan efisiensi penggunaan air irigasi dapat mencapai 60% dibanding dengan sistem irigasi konvensional. Selain itu, pendapatan petani juga meningkat secara signifikan karena berkurangnya biaya produksi akibat pengurangan konsumsi energi listrik untuk pemompaan air. Kesimpulannya adalah pemberdayaan masyarakat petani dalam memanfaatkan teknologi irigasi tetes dan energi hijau panel surya dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha tani mereka. Kedua teknologi ini memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi biaya produksi, serta mendukung keberlanjutan praktik pertanian. Melalui pemberdayaan yang komprehensif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu masyarakat petani mengadopsi teknologi irigasi tetes secara optimal. Oleh karena itu, dengan menerapkan irigasi tetes, efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan hingga 60-70% sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan kering atau lahan dengan pasokan air terbatas. Di sisi lain, teknologi energi hijau panel surya juga memberikan potensi besar untuk meningkatkan keberlanjutan usaha tani dengan cara mengurangi ketergantungan petani terhadap sumber energi berbasis bahan bakar fosil yang semakin mahal dan tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, sehingga dapat menghemat biaya produksi. Selain itu, penggunaan panel surya juga dapat berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat petani dalam mengadopsi teknologi irigasi tetes dan energi hijau panel surya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta keberlanjutan sektor pertanian. Berikut adalah dokumentasi dari pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, yaitu teknologi tetes dan juga panel surya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.